wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Katika, NIM 20234021 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi yang diampu oleh Ibu Desriani, SSOS MIKOM. Saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 4. Pencegahan kerusakan pada bahan pustaka. Pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. 1. Pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 45-60% RH. Jika terjadi kelembaban udara yang tinggi, dapat diturunkan dengan memasang alat dehumidifier di ruangan koleksi yang berfungsi untuk menyerap kelembapan. Alatnya seperti ini. 2. Pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku di ruangan koleksi, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruang koleksi, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Untuk mencegah kerusakan oleh sinar UV ini, sebaiknya ruangan penyimpanan bahan perpustakaan tidak lebih dari 75 watt atau lumen. 3. Yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor pencemar udara. Bahan pencemar udara seperti gas-gas pencemar, partikel, debu, dan logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Ruangan menggunakan AC. Karena dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara, dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. 2. Di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemar. 3. Menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung agar buku-buku tersebut tidak mudah terserang debu dan pencemar udara lainnya. 2. Mencegah kerusakan karena faktor biota. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah karena faktor biota ini yaitu melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan buku perpustakaan, menurunkan kelembapan udara di ruangan koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalangi sirkulasi udara. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku lainnya. Untuk pencegahan pada rak, diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti Capurbarus, Netafalen, Paradiclo, Banzena, atau PDB. 3. Pencegahan kerusakan bahan perpustakaan karena faktor manusia. 1. Tempat penyimpanan rak. Tempat penyimpanan rak yang tidak memadai, tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangga buku, tanpa ada bagian buku yang 2. Penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak sebaiknya disesuaikan agar mencukupi ruang tempat penyimpanan buku. Penyusunan buku pada rak-rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Untuk jenis-jenis buku yang tidak dapat diletakkan secara tegak, sebaiknya diletakkan secara horizontal di bagian tepi rak. Dengan cara ini akan menolong agar buku tidak menjadi rusak dan akan tetap kuat menempel.
Metode penyusunan pada rak seperti ini sebaiknya dilakukan hanya untuk sementara waktu. Agar jilitan buku tetap baik, hendaknya tidak disusun melebihi pada bagian ujung dari rak. 3. Penataan buku-buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun mendatar, seperti contohnya map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar. Agar terlindungi, sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat. Rak-rak berupa laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar dapat digunakan untuk penyimpanan bahan pustaka ukuran besar. Jenis rak ini akan menjamin pemanfaatan rak secara efisien dan juga dapat menghindari terjadinya masalah pada saat penyusunan dan pengambilan. 4. Menyimpan buku ukuran besar atau lebar. Buku-buku seperti ini harus diletakkan mendatar atau direbahkan di atas meja. Pada saat mengambil salah satu di antaranya, buku-buku yang ada di atasnya harus dipindahkan dulu satu persatu. Kemudian setelah buku yang dimaksud diambil, buku-buku yang dipindahkan dikembalikan seperti susunan semula. 5. Pameran. Pemeliharaan bahan perpustakaan yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme. Kondisi lingkungan perlu dimonitor untuk mengetahui tingkat kelembaban dan suhu udara. Kelembaban udara tidak boleh lebih dari 60% RH. Intensitas cahaya untuk kandungan ultraviolet harus ditekan serendah mungkin. Jilitan buku tidak boleh terlalu kuat dan harus diletakkan pada alas yang lembut. 4. Penjilitan kembali. Memotong bagian pinggir buku atau punggung buku sebaiknya tidak dilakukan. Jilitan asli dapat mungkin harus dipertahankan. Semua bahan yang digunakan harus bebas asam, kuat dan stabil, dan buku dengan kertas yang sudah rapuh tidak boleh dijilid kembali. 5. Penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman. Pencahayaan langsung, melipat buku sebagai pembatas, tidak menggunakan air liur untuk membalik halaman buku, boleh menggunakan karet gelang, staples yang berkarat, dan slot. 7. Reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti repografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun, pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan, seperti melakukan fotokopi untuk buku-buku yang jilitannya kuat sehingga jilitan buku tersebut mudah rapuh dan hancur. Apabila ingin difotokopi, pastikan hanya jenis-jenis buku yang bisa dibuka penuh saja. Karena jika lem penjilitan buku itu kuat, maka akan mudah patah dan rapuh. 5. Pencegahan kerusakan pada bahan pustaka yang kelima yaitu pencegahan kerusakan karena bencana. Bencana yang biasanya datang tak terduga dan di luar kemampuan manusia, namun demikian kita harus tetap berusaha agar kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Oleh sebab itu, perlunya adanya perencanaan kesiapan dalam menghadapi bencana. Pada tahap pencegahan dalam perencanaan menghadapi bencana, termasuk diantaranya adalah tindakan untuk minimalisirkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana. Contohnya, mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruang-ruangan seperti sprinkle, hydrant, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon terpenting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat, seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lainnya. Sampai disinilah penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.